Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Metro Lampung semester 5. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik human relation. Nah, sebelum masuk ke materi bagaimana teknik-teknik dalam human relation, sebelumnya apa sih human relation itu? Menurut Delian G, ia mengemukakan bahwa human relation adalah adanya suatu interaksi, dan interaksi ini bukan hanya sekadar relasi atau hubungan yang pasif, melainkan suatu aktivitas yang merupakan action oriented untuk mengembangkan hasil yang lebih produktif dan memuaskan. Sedangkan menurut Zinun, ia mengatakan bahwa human relation adalah suatu lapangan dari kegiatan manajemen. Ini lebih merupakan proses pengintegrasian manusia pada alam suatu situasi kerja sehingga mereka dapat didorong untuk bekerja sama secara produktif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, secara sederhananya, human jika diartikan dalam bahasa Indonesia, human itu artinya orang dan relation adalah hubungan. Secara sederhananya, human relation adalah hubungan antara seseorang dengan orang lain yang dalam interaksi tersebut menimbulkan suatu saling mempengaruhi atau saling memberikan pengaruh untuk berbuat sesuatu. Nah, teknik-teknik dalam human relation ini ada 4, yaitu tindakan sosial, kontak sosial, komunikasi sosial, dan teori hubungan antar manusia. Yang pertama yaitu tindakan sosial. Jadi menurut Max Weber, tindakan sosial ini adalah tindakan seorang individu yang dapat mempengaruhi individu lain dalam masyarakat. Tindakan sosial ini juga dibedakan menjadi 4, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berepresentasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Pada tindakan rasional instrumental, yaitu suatu tindakan yang memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan antara efisiensi dengan efektivitas. Nah, contohnya ini adalah ketika seseorang lebih memilih menggunakan perangkat SMS di handphone atau perangkat chatting di media online atau sosial ketimbang menulis surat untuk memberi kabar atau menjalin hubungan pertemanan. Dan yang kedua yaitu tindakan rasional berepresentasi nilai. Artinya tindakan ini berkaitan dengan nilai dasar dalam masyarakat. Contohnya yaitu seorang yang dari kecil sudah ditanamkan sopan santun oleh orang tuanya, maka ketika dia dewasa juga akan menanamkan sikap sopan dan santun tersebut kepada anak-anaknya. Selanjutnya yaitu tindakan tradisional. Tindakan tradisional ini dilakukan berdasarkan pertimbangan adat istiadat atau kebiasaan. Nah, contohnya ini adalah ketika seseorang baru saja meninggal, maka ada suatu tradisi di mana keluarga yang ditinggalkan akan mengadakan acara yasinan selama 1-7 hari. Dan pada hari ke-40 dan hari ke-100, keluarga tersebut akan kembali mengadakan suatu acara untuk mendoakan anggota keluarganya yang meninggal. Selanjutnya yaitu tindakan efektif. Tindakan efektif ini dilakukan oleh seseorang atau kelompok berdasarkan perasaan atau emosi. Jadi contohnya itu ketika sekelompok fans bertemu idolanya, maka fans tersebut akan mengekspresikan kebahagiaannya dengan bisa dengan melompat-lompat, berteriak, menari, atau bahkan bernyanyi karena bahagia atau terharu. Teknik yang kedua yaitu kontak sosial, di mana kontak sosial ini merupakan hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan terjadinya awal interaksi sosial. Dalam kontak sosial ini juga dibedakan menjadi 2 cara, yaitu cara pihak yang berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, dan cara terjadinya, kontak primer maupun kontak sekunder. Contohnya, ketika seseorang melihat orang lain yang tersesat, maka ia pasti akan mencoba melakukan komunikasi untuk menawarkan bantuan. Komunikasi
tersebut bisa saja terjadi dengan bertatap muka atau melalui perantara media atau pihak ketiga, atau juga bisa dengan isyarat. Teknik human relation yang ketiga yaitu komunikasi sosial. Proses komunikasi ini terjadi ketika kontak sosial berlangsung. Nah, secara harfiahnya, komunikasi ini merupakan hubungan atau pergaulan dengan orang lain. Jadi, contohnya itu misalnya ketika seseorang berkonsultasi kepada sahabatnya mengenai masalahnya, atau bisa disebut dengan curhat. Dan dari konsultasi tersebut, ia mendapatkan penyelesaian dari masalahnya. Teknik yang keempat yaitu teori hubungan antara manusia. Dalam teori ini terdapat 3 teori di dalamnya, yaitu teori transaksi atau model pertukaran sosial, teori peran, dan teori permainan. Dalam teknik teori hubungan antara manusia ini, manusia adalah juga sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia hanya akan menjadi apa dan siapa bergantung ia bergaul dengan siapa. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Jadi, manusia tidak bisa hidup sendirian, sebab jika hanya sendirian, ia tidak menjadi manusia. Dalam pergaulan hidupnya, manusia menduduki fungsi yang bermacam-macam. Di satu sisi, manusia juga menjadi anak buah, tetapi di sisi lain, ia juga menjadi pemimpin. Di satu sisi, ia menjadi ayah atau ibu, tetapi di sisi lain, ia juga menjadi anak. Contoh lain, di satu sisi ia adalah seorang kakak, tetapi di sisi lain ia adalah seorang adik. Dalam hubungan antar manusia ini, ketiga teori tadi berfungsi untuk membantu menerangkan model dan kualitas hubungan antar manusia. Misalnya pada teori transaksi, dalam teori ini terjadi sebuah apakah masing-masing merasa memperoleh keuntungan dalam transaksinya atau malah merugi. Dalam transaksi ini maksudnya adalah interaksi. Jadi, jika seseorang merasa memperoleh keuntungan, maka hubungan itu pasti mulus. Tetapi, jika salah seorangnya merasa rugi, maka hubungan itu akan terganggu, putus, atau bahkan berubah menjadi permusuhan. Contohnya saja ketika Pak Ali ingin membeli motor Honda, ia melewati produsen motor A yang menjual motor Revo dengan harga 15 juta, tapi uang Pak Ali ini hanya 13 juta. Lalu ia melewati produsen motor B yang menjual motor Revo dengan harga 12 juta. Maka Pak Ali ini akan membeli motor Revo di produsen motor B yang harganya lebih murah dari produsen motor A. Selanjutnya yaitu teori peran. Dalam teori peran ini, pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat yang mengatur apa dan bagaimana peran tiap orang dalam pergaulannya. Jika seseorang mematuhi skenario, maka hidupnya akan harmoni. Tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh penonton dan ditegur sutradara. Dan dalam hal ini, masyarakatlah sebagai penonton dan sekaligus sutradara kehidupan. Contohnya saja, ketika seorang senior di sebuah perusahaan yang sudah bekerja selama 12 tahun di perusahaan, tiba-tiba menjadi malas, sering datang terlambat, memarahi bawahan tanpa sebab yang jelas, dan hasil produktivitasnya pun selalu menurun di setiap evaluasi mingguan. Kemudian saat selesai evaluasi bulanan, ia mendapat teguran berupa surat peringatan dari general manajernya. Nah, hal tersebut merupakan contoh dari teori peran, di mana seorang senior tersebut merupakan seorang pemeran dan peristiwanya merupakan skenario yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu teori permainan. Dalam teori permainan ini, klasifikasi manusia terbagi menjadi 3, yaitu anak-anak, dewasa, dan orang tua. Masing-masing individu punya sifat yang khas, dan misalnya anak-anak itu sifatnya manja, belum mengerti tanggung jawab,
Sedangkan orang dewasa, ia lugas dan sadar akan tanggung jawabnya. Dan sedangkan orang tua, ia lebih dapat memahami dan memaklumi kesalahan orang lain. Tidak ada orang yang merasa aneh melihat anak kecil menangis terguling-guling ketika minta es krim dan itu tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Tetapi orang pasti akan heran ketika ada orang tua yang sifatnya masih kekanak-kanakan. Suasana rumah tangga juga ditentukan oleh bagaimana kesesuaian orang dewasa dan orang tua dengan sikap dan perilaku yang semestinya ditunjukkan. Ya, jika tidak, maka suasana pasti runyam. Contohnya saja ketika seorang general manager yang ditransfer dari perusahaan pusat ke cabang, umurnya lebih muda 8 tahun dari bawahannya. Ketika harus memimpin rapat atau menegur bawahannya, ia harus profesional, bertanggung jawab, dan bersikap dewasa, lugas, dan juga bijaksana, walaupun bawahannya atau yang ia pimpin umurnya berada di atasnya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai human relation dan teknik-teknik dalam human relation. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.